Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang saya kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara saat ini. Di jam ini dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti siraman rohani. Sekali lagi karena kebaikan Tuhan kita sekalian masih diizinkan boleh ada bersama. Bapak Ibu, sebelum saya seperti biasa kita akan masuk dalam kebenaran firman, membaca sedikit renungan dan merenungkan tentunya kebenaran yang boleh saya sampaikan. Kita akan mengawalinya dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk saat ini dimanapun kami berada. Kalau kami meluangkan waktu untuk boleh melihat atau merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang singkat, kiranya ini boleh jadi kekuatan buat setiap kami. Dalam hari-hari ke depan yang kami jalani, kami perlu kebenaran firman yang selalu menerangi hidup kami, jalan-jalan kami, dan kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya kita melihat 1-2 ayat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pertama, pasal pertama, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin saya adalah di ayat 14. Di sana firman Tuhan berkata, hiduplah. Kata hiduplah ini ada kata lah gitu ya, bahasa Indonesia itu dalam pengertiannya menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan secara aktif, ya, bukan sesuatu yang pasif. Maka kita diminta untuk hidup itu sesuai dengan apa? Dengan anak-anak Kristus, yaitu kita diminta untuk hidup dalam ketaatan dan tidak boleh menuruti hawa nafsu kita. Sebab kata firman Tuhan, kalau kita menuruti hawa nafsu kita, biasanya itu akan menguasai kita pada waktu kita dalam keadaan bodoh. Gitu kata firman Tuhan. Jadi jangan pernah hidup dalam sebuah hawa nafsu yang ketika kita hidup di dalamnya berarti kita sedang dalam kebodohan yang amat sangat. Kurang lebih begitu pengertian firman Tuhan. Bapak Ibu bicara tentang diminta untuk taat. Kita diminta oleh firman Tuhan. Sekali lagi, kalau bicara untuk mentaati sesuatu atau mengikuti sebuah aturan yang harus kita ikuti, itu sesuatu yang tidak mudah, bukan? Banyak orang justru ketika disuruh taat malah melakukan sebaliknya. Satu contoh, case kecil, misalnya ada peringatan ketika ada bangku atau tempat duduk di tempat yang terbuka dan umum misalnya sudah dicat begitu ya, dan catnya masih basah, terus dikasih peringatan. Kan sebetulnya kita cuman diminta untuk ngikutin aja aturan itu. Kita taat aja ketika ada tulisan awas cat masih basah. Kan sebetulnya kita nggak usah perlu, dan kebanyakan kita nih jujur aja sudah tahu ada tulisan, ada peraturan awas cat masih basah. Kan berarti nggak usah disentuh dong. Tapi berapa banyak dari kita kadang suka masih nggak percaya Bapak Ibu. Tiba-tiba kita samperin itu bangku, samperin itu benda yang sedang catnya masih basah, kita sengaja pegang untuk membuktikan benar apa enggak. Padahal jelas-jelas di situ sudah ada sebuah aturan jelas bahwa jangan dipegang dulu, cat masih basah. Dan kita kadang masih penasaran, pegang, dan kemudian tangan kita tentunya karena catnya masih basah, kena pasti resikonya tangan kita kena cat begitu. Nah Bapak Ibu, memang tidak gampang, itu baru hal kecil ya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang harus kita turutin, yang harus kita taati maksud saya. Ya, artinya ditaati dengan tidak main-main. Ada banyak peraturan dalam hidup ini. Terlebih ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi peraturan utama dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan berapa banyak kemudian kita tahu bahwa ternyata setiap peraturan atau setiap apapun kebenaran firman yang harusnya kita turuti dan kita taati, berapa banyak kita melanggarnya. Karena betapa sulitnya untuk kita mau atau kita tunduk pada peraturan dan mentaati setiap apa yang firman Tuhan katakan. Dari hal yang kecil di sekitar kita bicara tentang sesuatu atau hal-hal biasa yang kita jumpai tiap hari saja, seringkali saya juga ngaku, jujur, kadang saya masih jatuh dalam
pelanggaran, apalagi kebenaran firman Tuhan, dan ini sangat tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa firman Tuhan menekankan kepada setiap kita bahwa kita diminta untuk hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Jadi pilihan dalam hidup ini selalu ada dua, termasuk bicara tentang kita mentaati kebenaran firman. Kita mau mentaatinya atau kita tetap akan melanggarnya dan hidup dalam kebodohannya kita. Itu pilihannya. Tetapi pasti ada juga bedanya ketika kita hidup taat dan tidak. Tapi firman Tuhan menekankan kita diminta untuk selalu taat, hidup sesuai dengan apa yang firman katakan. Sekali lagi, tidak gampang Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, tidak semudah saya mengucapkan. Tapi ketika action itu terjadi, sekalipun harus jatuh bangun. Jujur loh, kadang untuk bicara satu hal kecil sesuai kebenaran firman Tuhan saja itu butuh effort yang luar biasa. Saya ngakui itu. Tapi sekali lagi, kalau kembali kepada firman ya enggak ada tawar-menawar lagi Bapak Ibu Saudara. Harus taat, harus ikuti apa yang firman katakan. Nah, pada saat ini kiranya kita sekalian diingatkan oleh 1 Petrus 1 ayat 14 ini, mari kita hidup sebagai anak-anak yang taat, bukan orang yang tidak taat, yang hidup hanya dalam hawa nafsunya sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita masih berusaha, hari ini jatuh dan besok kita kembali untuk berusaha dan terus menerus seperti itu, saya yakin kok Tuhan pasti juga akan Tuhan pasti akan menghargai jerih effort kita itu gitu. Tuhan pasti akan menolong kita mengatasi semuanya. Kiranya kebenaran singkat ini boleh menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita hidup boleh taat kepada perintah Tuhan sendiri, taat kepada kebenaran-kebenarannya. Jangan turuti hawa nafsumu yang hanya pada akhirnya membawa kita pada kebodohan-kebodohan kita. Mari kiranya kebenaran ini boleh jadi berkat. Kita berdoa untuk mengakhiri renungan singkat saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan baik. Kami percayakan setiap kami, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan singkat ini. Tolong kami kalau hari-hari lalu kami masih kedapatan bukan anak-anak yang taat. Sebagai anak di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami masih seringkali melanggar. Kami hidup hanya menuruti keinginan dan hawa nafsu kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada saat ini, dalam keadaan dan kondisi apapun mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam doa-doa yang tak terkatakan dan sampai hari ini tetap menjadi bagian doa mereka. Mari ulurkan tangan-Mu atas setiap Bapak Ibu Saudara kami dan buat kami kuat, sebab penyertaan Tuhan itu ada pada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.